Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian sahabat Parsa Khalifah sudah ada yang membaca kisah Zulkarnain, seorang raja soleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari kisahnya telah diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Kahfi, raja yang berhasil membuat tembok dan memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Awal kisah, zaman dahulu kala, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, hiduplah seorang raja soleh yang sangat besar kekuasaannya di bumi, meliputi belahan bumi timur dan barat. Zulkarnain sendiri bukan sebuah nama, melainkan adalah julukan seorang raja yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran. Penyebutan tentang Zulkarnain ini terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Disebutkan bahwa segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad lalu menanyakan kepadanya tentang kisah Zulkarnain. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kisahnya kepada mereka sebagai jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Sebagaimana yang telah disebutkan, mereka yang Allah berikan kekuasaan dan mampu menguasai seluruh dunia ada 4 orang. 2 orang dari golongan beriman dan 2 orang lagi bukan. Dari golongan beriman ada Nabi Sulaiman alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sementara dari golongan tidak beriman ada Bukhtanasar dan Raja Fir'aun. Zulkarnain ini sebuah julukan atau gelar untuk seseorang yang memiliki makna, yaitu dia yang bertanduk 2. Tetapi tanduk 2 di sini memiliki arti orang yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat untuk berdakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid. Di mana perjalanan dakwahnya dari arah barat tempat tenggelamnya matahari sampai ke arah timur tempat terbitnya matahari. Beliau telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi raja dan penakluk sebagian besar wilayah di bumi, serta Allah mempermudah keinginannya agar menjadi kenyataan. Di dalam Al-Quran tidak memberikan secara detail identitas Zulkarnain tersebut serta lokasi tinggalnya. Penjelasan dari para ulama tafsir pun berbeda-beda. Ada beberapa pendapat yang mengatakan Zulkarnain merupakan seseorang nabi berdasarkan zahir Al-Quran, karena beliau diperintah Allah untuk menjalankan wahyu Allah. Tapi ada pula pendapat yang diperkuat oleh beberapa ulama bahwa dia adalah rojulun soleh, seorang raja yang soleh dan penguasa dunia. Diriwayatkan Imam Bakhir pernah berkata, Zulkarnain bukan seorang nabi, melainkan ia adalah hamba yang soleh dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pendapat terdahulu mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Iskandar al-Makduni atau Alexander dari Makedonia, karena disebutkan dalam sejarah Raja Alexander ini memiliki menteri ahli filsafat yang bernama Aristoteles, yang sudah kita ketahui bahwa Aristoteles itu seorang ateis, sementara Zulkarnain adalah seorang hamba yang beriman dan soleh. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah raja dari Himyar karena penyebutan Zu. Namun 2 pendapat itu banyak dibantah karena bersanad lemah. Pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa Zulkarnain itu hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam telah disebutkan oleh Al-Azraqi dan lain-lainnya bahwa Zulkarnain tawaf bersama Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam saat Nabi Ibrahim pertama kalinya membangun Ka'bah. Ia menyuguhkan hewan kurbannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Bahkan dikatakan
Nabi Ibrahimlah yang menjadikan Zulkarnain beriman ke dalam agama tauhid. Lalu akhirnya beliau menjadi pengikutnya kaum Nabi Ibrahim. Seperti yang diterangkan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, ia melakukan 3 perjalanan yang besar, yakni perjalanan ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap perjalanannya. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 86, hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Suatu hari, ia dan pasukannya menuju barat di tempat tenggelamnya matahari. Sampai ketika di suatu tempat, ia mendapati matahari seolah-olah terbenam di laut yang berlumpur hitam. Tempat ini berada di ujung barat belahan bumi. Ketika ia tiba di tempat itu, ia menjumpai suatu kaum yang mana kaum tersebut adalah kafir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah memberikan pilihan kepada Zulkarnain. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 87 sampai 89, dia Zulkarnain berkata, "Adapun orang yang berbuat zalim akan kami hukum, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian dia mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Kemudian dia menempuh jalan yang lain." Di antara pilihan yang diberikan Zulkarnain terhadap kaum kafir tersebut, kaum yang berbuat kerusakan akan dihukum dan dikembalikan kepada Tuhannya, di mana mereka akan diazab dengan sangat pedih. Adapun yang beriman dan beramal soleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik, dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kemudian, beliau mulai mendakwahi kaum kafir tersebut untuk menyembah Allah dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Setelah kehebatan Zulkarnain dan pasukannya, mereka selesai mendakwahi kaum kafir di barat, ia dan pasukannya berjalan lagi ke arah ujung belahan dunia timur. Perjalanan Zulkarnain dan pasukannya ke arah timur, lalu mereka menemukan umat lain yang sangat miskin. Begitu miskinnya, mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dengan tempat untuk berteduh dari sinar matahari. Kemudian muncullah pendapat ulama mengenai tempat dari timur ini. Ada yang beranggapan tempat ini dihuni suatu kaum yang sangat primitif yang tidak tahu caranya membuat rumah, sehingga mereka tidur di bawah terik sinar matahari. Dan ada pula yang beranggapan tempat ini adalah suatu tempat yang mataharinya tidak pernah terbenam. Pada kaum miskin ini, Zulkarnain memberikan pilihan yang sama, yaitu jika mereka menolak dakwah mereka akan diperangi, begitu juga sebaliknya. Mereka ada di bawah kekuasaan Zulkarnain, sehingga mereka menerima dakwah yang disampaikan Zulkarnain. Hal ini difirmankan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 90 sampai 92. Setelah berdakwah pada kaum miskin di timur, Zulkarnain dan pasukannya melanjutkan perjalanan pergi ke arah timur menuju ke arah vertikal belahan bumi. Namun tidak diketahui apakah arah utara atau arah selatan. Sampailah beliau dan pasukannya di suatu tempat yang terletak di antara 2 pegunungan besar dan tinggi. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami kosakata bahasa mereka. Bahkan, Zulkarnain dan pasukannya tidak bisa memahami pembicaraan mereka. Hal itu karena terlalu asingnya bahasa mereka dan tidak cakapnya akal dan hati mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 93 mengatakan, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Di
Di dalam Al-Quran disebut Baina al-Saddain, suatu wilayah di antara dua gunung yang sama tingginya. Zulkarnain dan pasukannya bertemu suatu kaum manusia yang hidup ketakutan karena terancam suatu kelompok yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Karena saat itu Allah memberikan anugerah berupa kemudahan untuk Zulkarnain, entah beliau sendiri yang dapat memahami bahasa kaum itu atau beliau didampingi seorang penerjemah untuk memahami bahasa mereka. Akhirnya beliau bisa berbicara kepada kaum tersebut. Seorang raja soleh mustahil jika Allah tidak memberikan kemudahan baginya. Kaum tersebut mengeluh karena di wilayah mereka terdapat dua kabilah, Ya'juj dan Ma'juj, yang sering membuat kerusakan di bumi. Kaum tersebut meminta dibuatkan pembatas untuk menghalau dua kelompok umat perusak. Mereka lantas menjanjikan bayaran kepada Zulkarnain jika telah selesai pembuatan dinding pembatas tersebut. Akan tetapi, Zulkarnain menolak bayaran dari mereka. Pada akhirnya, Zulkarnain memberikan syarat kepada mereka untuk membantu ia dan pasukannya dalam membangun dinding pembatas tersebut. Jika dianalogikan, ini merupakan pekerjaan yang sangat berat. Karena bagaimana bisa Zulkarnain, pasukannya, dan kaum tersebut membuat tembok pemisah yang bisa terhubung di antara dua gunung. Tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 95-98. Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya, ke atas besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya. Dia Zulkarnain berkata, "Tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, dia akan menjadikannya hancur luluh. Janji Tuhanku itu benar." Menurut riwayat, Zulkarnain akhirnya berhasil membangun dinding berupa potongan-potongan besi yang disusun sama rata dengan kedua gunung. Kemudian dituangkan tembaga panas, ditumpukkan besi tersebut. Kemudian ia pun mengatakan bahwa kedua bangsa perusak itu tidak akan bisa mendaki atau melubanginya sampai waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah tembok itu akan berlubang dan runtuh. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari celah tersebut seperti air bah. Namun demikian, hingga kini tidak diketahui secara persis di daerah mana keberadaan dinding tersebut. Sehingga muncullah pendapat dari Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran. Tempat itu yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Celah gunung antara Uzbekistan dan India berada di jalur utama Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgolkhana dalam bahasa Turki. Orang Arab menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid, sedangkan Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Cina menamakannya Tianmenquan, yang semuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Adapun menurut penelitian Syekh Hamdin, beliau menyimpulkan kabilah Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Kemudian ada pula asumsi bahwa tembok itu berada di lokasi antara Azerbaijan dan Armenia.
Di area itu terdapat gunung yang mirip dikatakan dalam cerita Raja Zulkarnain. Menurut cerita dari warga setempat, ketika mereka berada di dekat gunung itu, mereka merasakan bulu romanya berdiri luar biasa, yaitu suatu kondisi badan yang mana mengalami situasi merinding yang tak jelas asalnya dari mana. Jadi tak ada seorang warga pun yang berani menjelajah wilayah tersebut. Namun, suatu ketika, mereka memberanikan diri untuk bersama-sama mengunjungi lokasi itu lebih jauh sampai dekat gunung itu. Mereka mendengar suara riuh gemuruh seperti orang yang sedang bekerja memukul-mukul sesuatu secara beramai-ramai. Namun, wallahu alam, kita hanya bisa mendengar cerita-cerita letaknya saja dan jangan pula mempercayainya. Karena sejatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua itu. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Bangsa atau kaum perusak bumi Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi saat hari kiamat nanti dan melawan Nabi Isa di Bukit Tursina. Dalam kisah yang kita bahas ini, perlu diketahui pula Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam sama seperti kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafith bin Nuh. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan dan dipenjarakan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Allah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain untuk membuatkan tembok penghalang menggunakan teknologi dan pengetahuannya. Tembok penghalang tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api yang mendidih. Dengan pengetahuan tersebut, tembok yang sudah jadi sangatlah kuat, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar ataupun melubanginya sampai saat di hari nanti yang ditentukan. Mereka tidak bisa menuju negeri lain, karena tembok tersebut adalah jalan satu-satunya, Futuh al-Ilahiyah. Meskipun Zulkarnain telah berhasil membuat proyek besar memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj tersebut, tidak lantas kemudian hatinya menjadi congkak dan sombong karena ilmu dan kekuasaan. Justru ia merasa rendah hati karena ia tidak mau upah meski ia ditawari imbalan yang mahal. Ia merasa bahwa segala ilmu, kekuatan, dan kekuasaan yang ia miliki hanya milik Allah semata dan akan hancur atas kehendak Allah. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di antara mereka, Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan bahwa tidak akan mati, kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan 1000 keturunan, barulah ia mati. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul, akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa diperangi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Hingga sampai kini mereka masih berada di dalam sebuah jurang yang sangat lebar dan luas serta diapit oleh 2 buah gunung. Mereka beranak pinak di sana. Disebutkan pula mereka jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia di bumi. Namun atas izin Allah, dinding tersebut sampai sekarang masih terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka kelak, yakni menjelang datangnya hari kiamat kubra. Kuasa Allah telah memenjarakan mereka dari kita. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 98 sampai 101, bahwa semua kekuatan yang di bumi akan musnah pada hari di mana sangkakala ditiupkan. Dari cerita ini kita bisa ambil kesimpulan, sebagai seorang muslim, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj wajib diyakini. Keyakinan inilah yang membantu muslim menyiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan selalu taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Parsha Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan qasiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.